Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempresentasikan TB1 korosi, alangkahnya saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Rizky, NIM 413-200-129. Mata kuliah korosi, dosen Dr. Agusti Ayu Arwanti, MT PhD, Universitas Mercu Buana. Dan judul analisis kontrol otomatis untuk pencampuran bensin dengan menghambat korosi dalam bahan elektronik langsung berkelanjutan langsung, mesin mobil, injeksi, DC, dan EV. Lanjut, ada pendahuluan. Fokus dari revolusi teknologi baru ini dapat dalam desain mobil. Untuk mengatasi masalah emisi dan keluarnya daya telah terpusat terutama pada sistem aliran bahan bakar, sistem pemasukan udara, dan bagaimana bahan bakar dikirimkan ke injektor. Para penelitian telah mencari solusi yang tidak memerlukan modifikasi serius pada desain mesin. Tujuannya adalah pada mengendalikan emisi dan output daya. Kualitas bahan bakar yang terburuk juga telah dipelajari, tetapi tampaknya penekanan yang sama tidak diberikan, padahal itu sepertinya telah ditempatkan pada sistem aliran bahan bakar. Sistem pemasukan udara dan bagaimana bahan bakar dikirimkan ke injektor. Penting bahwa lebih banyak penekanan juga harus ditetapkan di sini. Faktanya, banyak masalah mesin dapat dilacak pada kualitas bahan bakar, emisi yang buruk, dan output daya yang rendah secara langsung berhubungan dengan berkualitas bahan bakar. Kualitas bahan bakar yang terburuk merupakan masalah di seluruh dunia dan sebagian besar disebabkan oleh pemalsuan bahan bakar. Efeknya lebih dahsyat di negara berkembang dunia di mana kontrol emisi lemah dan masalah keluar daya tidak dianggap serius. Next. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja mesin mobil. Mereka termasuk studi berikut. Pilot et al. Mengembangkan model injektor satu dimensi pada perangkat lunak GT Sweetie. Hasil hidrolik yang diperlukan dari model mereka menunjukkan kesalahan yang baik dengan eksperimen untuk injeksi tunggal dan tingkat keberhasilan yang bervariasi untuk injeksi ganda. Kimura DKK melaporkan bahwa pembakaran awal tingkat keberhasilan awal yang diperlambat dapat diperoleh kembali jika intensitas turbulen ditingkatkan melalui gerakan udara yang induksi oleh semprotan LKSB. DKK mengevaluasi pengaruh penambahan gas hidrolik sil H2O ke dalam bahan bakar bensin sebagai peningkatan performa mesin. MADKK menunjukkan bahwa pencampuran H2 dan gas alam NG mencapai pengembangannya nyala api dan periode propagasi yang lebih pendek, sehingga meningkatkan efisiensi pembakaran dan menurunkan tingkat emisi. Si Palset DKK melaporkan bahwa dengan meningkatkan H2 praksis bahan bakar terjadi penurunan tekanan efektif rata-rata rem biasa dan efisiensi termal, serta penurunan emisi HC dan CO. Wang DKK melaporkan bahwa H2 praksi akan mengontrol diameter emisi partikulat. Mereka juga melaporkan bahwa emisi CO yang hampir konstan akan diperoleh terlepas dari praktik hidrolik. Karena berubah dari 0 sampai 100%, Wang DKK menyelidiki pengaruh penambahan campuran hidrolik dan hidrooksigen
pada kinerja mesin bensin dan penyalaan percikan S1. Hasil pengujian mereka menunjukkan bahwa mesin bensin campuran hidroksigen menghasilkan efek termal yang lebih tinggi dan tekanan efektif rata-rata rem daripada mesin bensin hasil dan campuran hidrolik pada kondisi kursus. Next, ada bekerja mengoptimalkan geometri pore saluran masuk bahan bakar dari injektor diesel berbantu udara. Mereka bertujuan untuk menentukan pengaruh geometri saluran masuk yang berbeda pada karakteristik aliran injektor diesel yang dirancang khusus yang dikembangkan untuk otomisasi bahan bakar diesel. Mereka melakukan ini dengan menggunakan teknik komunikasi dinamika fluida, studi parameter lubang nozzle injektor, dan pengaruh terhadap kinerja diesel dilakukan oleh Lensor. Studi tentang otomisasi bahan bakar telah dilakukan oleh Lorenzo dan Laverby dan Wayong et al. Tuker DKK menyelidiki efek dari kondisi batas pada pelabuhan aliran dalam injektor diesel. Studi penting pada kontrol mesin otomotif termasuk Dominjinka dan fungsi dan Showalter. Yang DKK meneliti pemodelan dinamis dan analisis sistem pengiriman bahan bakar elektronik multiport otomotif. Hasil dari penelitian mereka adalah pengembangan sistem injeksi bahan bakar elektronik multiport yang mampu menganalisis transit fluida yang cepat dan pemasukan bahan bakar ke mesin. KO dan Moskawa mempresentasikan model mesin yang digunakan untuk kontrol mesin diesel non-linear. Estimasinya keadaan dan diagnostik berbasis model power DKK. Dalam pekerjaan mereka mengembangkan model untuk mengontrol kecepatan ideal dari 6 silinder elektronik bahan bakar disuntikan mesin pengapian percikan. Arcel dan Bell merancang dan mengembangkan 2 sistem injeksi bahan bakar canggih untuk kendaraan kecil yang telah bersedia secara komersial 3 per silinder. Konsumsi bahan bakar dan hasil emisi dari kedua sistem menunjukkan bahwa emisi gas buang mesin untuk kedua sistem memenuhi batas saat ini dan masa depan di Eropa, India, dan Taiwan tanpa memerlukan after treatment knalpot, dan bahwa kedua sistem menawarkan penghematan bahan bakar yang signifikan dibandingkan dengan kendaraan dasar karburator yang setara. Yang DKK mengusulkan konsep pembakaran berapa pengapian kompresi premix MPCI dalam pengapian kompresi injeksi langsung bensin DICI enzim. Yung DKK mempelajari efek dari rasio injeksi bahan bakar pada emisi dan kinerja pembakaran dari mesin. Pembakaran pengapian kompresi muatan premix sebagai diterapkan dengan metode injeksi spirit tumbal. DKK mempelajari pengaruh waktu injeksi, tekanan pembukaan injektor, geometri nozzle injektor. Next, Pasarani dan Pinotik merancang menganalisis model baru injektor bahan bakar elektromotif kerja cepat. DKK mengusulkan skema kontrol bahan bakar mesin menggunakan logikanya Huxley, dan timnya mempresentasikan kontrol Hux hemat biaya yang diterapkan pada mesin pembakaran internal, pengapian percikan kecil untuk mencapai pengaturan sederhana dan sistem injeksi bahan bakar. Saat melakukan penyelidikan eksternal pada mesin injeksi bahan bakar elektronik EV di mesin pengapian busi 2 tak Robinson
dan Lapahny menggunakan teknik instrumen virtual untuk menganalisis emisi mesin EV. Mereka melakukan studi banding terhadap mesin dasar untuk menentukan pengaruh sistem injeksi bahan bakar elektronik, dan hasil studi mereka menunjukkan bahwa kontrol yang akurat dan tepat dari proses injeksi bahan bakar melalui penggunaan instrumentasi virtual menghasilkan peningkatan kinerja mesin dan pengurangan emisi dalam upaya merancang sistem kontrol yang dapat mengurangi limbah berbahayanya dalam emisi gas buang dengan mengatur jumlah bahan bakar yang disuntikan ke ruang bahan bakar. Dan NR mengembangkan model linear dinamika mesin pembakaran internal berdasarkan pendekatan identifikasi sistem yang kemungkinan penerapan metodis dan teori kontrol linear. Mastania menganalisis kinerja sistem injeksi bahan bakar elektronik menggunakan kompresor udara dan pengontrol, dan menunjukkan bahwa menggunakan kompresor udara, bukan pompa bahan bakar listrik, untuk menekan bahan bakar di tangki bahan bakar penghemat sejumlah besar mesin kekuasaan saat ini. Sebagian besar bagian dalam mobil seperti sistem penggerakan, transmisi, pengereman, dan keselamatan telah diotomatisasi dan dirancang ulang sebagai sistem manajemen mesin (EMS), sistem transmisi variabel kontinu (CVT), sistem pengereman anti-lock ABS, dan sistem penahan suplemen SRS masing-masing. Literatur ini, meskipun tidak lengkap, menunjukkan beberapa langkah yang dibuat dalam industri mobil dalam sistem kontrol bahan bakar, namun masalahnya terkait dengan masukan bahan bakar tidak murni ke dalam sistem mesin tetap harus ditangani dengan benar. Menurut Cimas, penundaan pengapian bahan bakar adalah benar terkait dengan karbon aroma dari bahan bakar itu juga berkorelasi dengan karbon aromos adalah viskontas dan disintas bahan. Pemalsuan produk minyak bumi, terutama bensin, adalah hasil dari jumlah anomali dalam pemrosesan penyimpangan penetapan harga, dan pemasaran produk minyak bumi secara khusus, bunkering yang buruk, pemasukan kotoran yang disengaja, kesalahan pencampuran, dan lain-lain, menghasilkan kualitas bahan bakar yang rendah, penggunaan adiktif bensin yang telah disarankan sebagai pelindung terhadap efek berbahayanya pemalsuan bensin di mesin mobil. Namun diamati bahan resep yang diberikan oleh sebagian besar produksi adiktif bensin tidak jelas dan tidak memiliki konstruksi khusus yang diperlukan bagi yang memiliki mobil untuk memantau jumlah optimal adiktif yang harus diterapkan pada bensin di tangki mereka. Beberapa resep baca tambahkan keseluruhan isi tangki bahan bakar penuh terlepas dari volume tangki bensin, tetapi jelas bahwa kuantitas bahan bakar adiktif yang dapat bekerja paling baik pada rasio campuran tertentu. Setelah ini perlu untuk mengembangkan setiap sistem yang menentukan dengan mengukur jumlah adiktif yang sesuai pada waktu yang tertentu. Karya ini berusaha untuk menganalisis prospek untuk merancang sistem kontrol otomatis yang efektif untuk pencampuran bensin dengan adiktif, misalnya inhibitor korosi dalam mesin mobil injeksi bahan bakar elektronik langsung yang terus-menerus direkall. Oleh karena itu, tujuan dari pengerjaannya ini adalah untuk merancang sistem kontrol otomatis yang akan memastikan bahwa proses pencampuran stabil, yaitu komposisi campuran bensin dan inhibitor korosi tetap konstan, terlepas dari variasi kecepatan aliran bahan bakar. Bensin yang disurvei
ke mesin mobil. Ruang lingkup analisis meliputi desain sistem kontrol otomatis untuk proses pencampuran dan turunan dari infeksi generik untuk fungsinya yang memodelkan gangguan dalam proses pencampuran, stabilitas proses pencampuran, dan stabilitas sistem rem, sistem kontrol otomatis, stabilitas proses simulasi di MATLAB. Karena kendaraan dalam sumber daya keuangan dan material periodise eksperimental, model ini tidak akan dimulai. Kami tidak memiliki akses peralatan teknologi tinggi yang diperlukan untuk memvalidasi hasil kami. Akibatnya, simulasi sistem kontrol hanya akan menjadi idealisasi sederhana dari kinerja proses kontrol waktu nyata. Proses IP langsung. Injeksi bahan elektronik langsung dan terus-menerus ke dalam mesin mobil adalah teknologi khusus dalam desain sistem pasukan bahan bakar mesin. Faktor utamanya yang menentukan jumlah bensin yang dibutuhkan oleh mesin mobil adalah jumlah berdasarkan berat udara yang disuplai ke mesin dari mesin dan jumlah output daya yang diinginkan oleh pengemudi yang dinyatakan oleh beban mesin. Bahwa jumlah udara yang disuplai ke mesin dipantau oleh sensor aliran udara massal. Sensor di posisi katup throttle TPS memonitor jumlah output daya yang diinginkan oleh pengemudi. Baik sensor dan TPS dikendalikan dari jarak jauh oleh unit kontrol elektronik kendaraan ECU. Fungsi ECU antara lain untuk mengintervensikan dari sensor MAP dan TPS untuk menghitung jumlah pasti bensin yang harus disuntikan mesin. Merancang sistem kontrol otomatis. Sistem kontrol otomatis adalah superponsi dari loop control 4 maju pada sistem kontrol 4 balik. Loop control platform mengoperasikan gangguan dalam sistem sebelumnya diganggu, mempengaruhi variabel yang dikendalikan BT pada saat mesin dihidupkan. Saat makan dengan bensin disuplai ke mesin dengan kecepatan tetap. Pada kecepatan ini, katup kontrol mengukur volume additif stabil yang cukup mencapai campuran bensin dan additif yang benar di luar nol, yaitu setiap kali mesin dicekik ECU mengirimkan sinyal ke pompa kontrol untuk meningkatkan aliran bensin ke mesin. Ketika ini terjadi, pemancaran aliran untuk bensin masuk yang 5T mendeteksi perubahan kecepatan aliran bensin masuk DRJ dan mengirimkan sinyal ke pengontrol umpan maju FFC, dan ketika FFC menerima sinyal itu menghitung nilai barunya untuk feedforward sinyal yang dimanipulasi FFC dan mengirimkan ke kontrol katup. Ada bertanggung jawab untuk memulai tindakan korektif terhadap sistem akibat setiap kali densitas bensin yang dicampur saat berbeda densitas poin. Mengatur BT. PC akan mengirimkan sinyal secara pengontrol adaptif AC untuk mengatur kecepatan aliran adaptif ke dalam ruangan pencampuran nozzle injektor AC maupun mengontrol aliran adaptif dengan menggunakan sinyal dari sensor transmitter untuk lanjuran adaptif. VT sebuah untuk mempengaruhi akses katup kontrol melalui perangkat penjumlah sistem kontrol API. Memilih komponen sistem kontrol. Komponen dasar dari sistem kontrol adalah perangkat sensor, transmitter, katup kontrol, dan pengontrol. Perangkat sensor transmitter yang digunakan dalam desain ini dimodelkan dari fungsi transfer dari proses lag order. Pemodelan gangguan proses. Dalam mengembangkan model untuk proses pencampuran akan diamati bahwa sebagian besar untuk menggerakkan mobil dari satu titik ke titik lain, pengemudi harus memutar mesin yang pastinya akan berputar untuk jangka waktu tertentu. Mesin berputar saat pompa bensin mengeluarkan sejumlah bensin ke dalamnya. Ini diwakili oleh wilayah A1 pada ketika transmisi diaktifkan dan mesin dicekik.
lebih banyak bensin yang dikirimkan ke mesin. Ini diwakili oleh wilayah B1 dan wilayah B2. Mewakili variasi torsi mesin dengan variasi jumlah bensin yang dikirimkan ke mesin. Di akhir perjalanan setelah beberapa saat, N mengemudi menghentikan mobil dan waktu singkat di mana mesin diizinkan untuk berputar. Proses sekitar waktu itu diwakili oleh wilayah A2. Menganalisis sistem kontrol otomatis. Representasi diagram blok dari sistem kontrol otomatis. Diagram blok dari sistem kontrol otomatis dipresentasikan dengan menganalisis diagram strategi kontrol umpan balik secara terpisah, kemudian menggabungkan diagram blok yang dihasilkan dengan strategi Penford menunjukkan representasikan diagram blok dari sistem kontrol umpan balik tanpa loop kontrol umpan maju. Menerapkan metode penyederhanaan diagram blok loop kontrol umpan balik dapat dipresentasikan seperti yang ditunjukkan pada kesimpulan. Sebuah sistem kontrol otomatis yang dapat memastikan pencampuran bensin dan inhibitor korosi dalam mesin mobil yang diengkol telah dirancang pada pekerjaan ini. Telah ditunjukkan bahwa di sitas titik sel dari bensin yang dicampur dapat dikontrol tanpa memperhatikan gangguan dalam proses pencampuran. Eksperimen umum untuk fungsi yang memodelkan respon proses pencampuran dan sistem kontrol otomatis dan proses pencampuran diturunkan dari prinsip utama, sedangkan respon sistem kendali otomatis dianalisis menggunakan diagram blok. Stabilitas sistem kontrol ditentukan dari simulasi komputer. Hasil simulasi komputer menunjukkan bahwa meskipun gain dan sistem kontrol otomatis untuk proses blending akan bernilai negatif, respon dari sistem kontrol akan menjadi parabola stabil. Meskipun hasil simulasi sistem kendali otomatis untuk memproses blending menunjukkan gain negatif, pada kenyataan ini terjadi. Keuntungan negatif dari sistem kontrol otomatis lebih menunjukkan bahwa dalam desain sebenarnya dari sistem kontrol otomatis, faktor penskalaan pengontrol umpan balik KSP harus diberi nilai negatif. Akhirnya, analisis yang disajikan di sini dapat membantu dalam penelitian lebih lanjut dalam pencampuran online bensin dan additif dalam mesin mobil yang dihidupkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah maupun kata-kata di PPT-nya maupun dan lain-lain. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat dari video presentasi kami. Sekian, sekian dan terima kasih. Kami mengundurkan diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.